Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, ya, di pagi yang cerah ini semoga tetap semangat ya, tetap motivasinya dijaga. Oke, anak-anak, sebelum proses pembelajaran dimulai, Bapak akan absen dulu. Oh iya, gimana kabarnya sih hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jos. Oke lah ya, semoga luar biasa senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Oke, anak-anak ya, Bapak absen terlebih dahulu. Amelia Putri, Hadir. Anita Indrian, Hadir. Devita Nur Anissa, Hadir. Elin Kablina, Hadir. Fatonah Nurbulan, Sakit. sakit, Ya. harus gerak dia tuh ya. Feren Silvi, Hadir. Fitri Nurmayani, Hadir. Puji Lestari, Hadir. Ipan Hermawan, hadir. Lisdia Okta, Hadir. Lulu Luciana, Hadir. Musa Ansori, Rega Ginanjar, Rinrin, Hadir. Ririn Dunia, Hadir. Risma Rina, Saifullah Hidayat, Sylvia Yolanda Putri, Sinta Nur Sehat, Hadir. Siti Fatimah, Sofi Febrian, Hadir. Sri Yunita, Sundari Indah, Hadir. Kita Keiba, Wi Herni. Hadir diulangi. Oke, jadi cuma satu orang saja ya, Fatimah Nurulan yang tidak masuk karena sakit ya. Semoga lekas sembuh ya, karena sudah menjelang akhir semester, bentar lagi sudah mau ujian praktikum ya. Jadi semoga teman-teman lekas sembuh kembali dan bergabung. Ya. Oke, anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran ya silakan berdoa terlebih dahulu. Ipan, silakan pimpin teman-teman yang berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ipan. Oke, anak-anak ya, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN di pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita masih dalam materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara. Terus juga kalian sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok di pekan kemarin atau di pertemuan sebelumnya. Ya, kalian sudah berdiskusi ya, menganalisis sebuah kasus berkaitan dengan kasus pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban, ya, menganalisis kasusnya, berdiskusi secara berkelompok. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih melanjutkan materi di minggu lalu atau di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita menganalisis, berdiskusi dan sebagainya, pada pertemuan kali ini kita masih di bab yang sama, kita masih di sub yang sama, yaitu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Di dalamnya kalian kemarin menganalisis mengenai faktor ya, penyebab pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban ya. Nah, kita masih di bab yang sama, kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi 3.21 dan 4 untuk pengetahuannya dan 4.21 untuk keterampilannya ya. Di sini kita masih di bab pertama ya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini nih ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya,
Yang pertama adalah siswa dapat mempresentasikan hasil telaahnya, ya, kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Lalu siswa dapat mempresentasikan hasil telaah tentang faktor penyebab pelanggaran hak warga negara. Ya. Lalu siswa dapat mempresentasikan hasil telaah tentang faktor-faktor penyebab pengingkaran kewajiban warga negara dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita di hari ini, ya, melanjutkan apa yang kita lakukan, ya, di pekan atau di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke analisis, ya. Apa yang kalian analisis di pertemuan sebelumnya? Oke, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus apa yang kalian analis? Oke, di bulan sebelumnya atau di bulan kemarin kalian diberikan kasus, yaitu kasus korupsi bantuan sosial pada saat COVID, ya, yang dilakukan oleh Kementerian Sosial atau Menteri Sosial, dan yaitu Bapak Juliari Batubara, ya, putra Batubara, yang melakukan korupsi. Kementerian Sosial melakukan korupsi bantuan sosial yang harusnya disebarkan ke masyarakat, ya, disalurkan ke masyarakat, justru dikorupsi. Walaupun kalau bicara bansosnya, ya, ada yang tersebar, ada yang kebagian dan sebagainya, tapi beberapa masyarakat juga ada yang tidak kebagian, ada yang kualitas bantuan itu jelek gitu, ya, rendah, misal kayak beras yang berkutu lah, terus juga telur yang busuk dan sebagainya. Nah, itu banyak hal atau banyak bantuan sosial itu seperti itu yang diterima oleh masyarakat, ya, sebagian lah, ya. Nah, terus juga kemarin korupsinya kan yang dilakukan modusnya adalah mengambil sekian persen lah, ya, dari setiap paket bantuan, ya. Nah, untuk lebih lanjut, ya, apa yang akan kita bahas atau kita bahas, ya, yang kalian analisis pada pertemuan kali ini, silakan kalian presentasikan, kalian kita bahas, ya, bersama apa yang sudah kalian kerjakan di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini coba silakan duduknya untuk berkelompok kembali sesuai dengan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya, melingkar kembali, ya. Tidak tampil, silakan kita diskusikan apa yang sudah teman-teman kalian bahas, mau itu pernyataan atau pertanyaan, mau itu tambahan, mau itu menguatkan ataupun tanggapan, silahkan, ya, setiap kelompok masing-masing memberikan tanggapan, atau jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan kepada kelompok yang tampil terlebih dahulu, ya. Masing-masing kelompok silakan diberikan waktu 10 menit untuk tampil, ya. Itu mungkin, ya, kalau dari Bapak silakan kelompok 1 terlebih dahulu maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada minggu kemarin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Linda Gena dan rekan saya Saya Devita Nur Anissa. Saya Sylvia Yohanudin. Saya
yang kemarin ditayangkan tentang KPK tertangkap Mensos tersangka korupsi bansos COVID-19. Dalam video yang ditayangkan oleh guru, yaitu tentang berita KPK tetapkan Mensos tertangkap korupsi bansos COVID-19, Menteri Sosial Juliari P. Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Ia ditangkap atas dugaan tindakan pidana korupsi terkait bansos COVID-19. Selain Juliari, ada 4 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka KPK. Penetapan 5 orang tersangka sebagai penerima JPB, MJS, AW sebagai pemberi AIM dan HS. MJS dan AW merujuk pada penjabat pembuatan komite di Kemensos Mateo Joko Santoso, Adi Wahyono, sementara AIM dan HS mengarah ke Ardian IM dan Hari Sibadu selaku pihak swasta. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat OTT terhadap 6 orang. Dalam korupsi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sekitar 14,5 miliar. Untuk pelanggaran hak warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut? Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Menurut kelompok kami, pelanggaran hak warga negara pada kasus dalam video yang ditayangkan yaitu sikap egois dikarenakan tersangka menggunakan hak kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan cara mengambil hak orang lain. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Menurut kelompok kami, pelanggaran hak warga negara yang sesuai dengan kasus dalam video yang ditayangkan yaitu penyalahgunaan kekuasaan dikarenakan pelaku yang memiliki kekuasaan. Untuk nomor 3, pengingkaran kewajiban warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Pengingkarannya adalah pelanggaran terhadap kewajiban membagikan bansos, pelanggaran kewajiban menjalankan tugas yang telah diamanatkan, pelanggaran kewajiban mematuhi aturan, dan sikap egois yang tidak menjalankan kewajibannya. Baik, selanjutnya nomor 4, faktor internal dan eksternal apa saja yang menjadi penyebab kasus tersebut terjadi. Menurut kelompok kami, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Pertama, faktor internal. Adanya sikap egoisme dalam diri sendiri, di mana pelaku lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bernegara. Kedua, kurang atau rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Pelaku tidak memperhatikan bahkan menutup mata terhadap hak orang lain. Selanjutnya, untuk faktor eksternalnya, yakni hukum yang tidak sebanding dan kurang tegasnya aparat penegak hukum. Pemberian hukuman yang ringan membuat pelaku menyepelekan tindak pidana yang dia lakukan dan tidak menimbulkan efek jerah. Dan untuk nomor yang terakhir yaitu solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kembali. Pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam menangani kasus korupsi di tanah air, misalnya dengan memberikan hukuman yang sepadan. Hakim juga harus lebih tegas dan bijak lagi dalam menangani kasus korupsi ini. Pengawasan pemerintah harus ditingkatkan seperti dalam prosesnya masih ditemukan kendala dalam pendataan dan penyaluran bantuan yang keluar. Pemerintah juga harus bisa meminimalisir korupsi bansos dengan cara langsung mentransfer dana bantuan kepada masyarakat lewat rekening bank masing-masing. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ini kita masuk sesi tanya jawab ya. Untuk kelompok 2, silakan kalau ada yang ditanyakan atau bertanggapan kelompok 1. Tadi buat solusi ada bisa transfer ke bank masing-masing. Itu kan yang dibantu itu kan orang yang mampu. Kan nggak semua orang punya
korupsi. Oke, gimana kelompok 2? Kelompok 3? Kan tadi itu ada pengingkaran kewajiban. Nah, pengingkaran kewajiban di sana teh ditujukan untuk siapa? Ya untuk pelaku korupsi itu, untuk pemerintah. Ya. 2, 3, 4. Oh ini 3. Oh ya kelompok 3. Tadi pertanyaannya kan tadi ada faktor internal tentang egois. Cara mengatasi faktor internal tersebut. Itu mah kembali lagi kesadaran diri masing-masing. Oke, gimana ya? Tadi kalau kata Alicia mengatasi sikap egois, kadang kala misalnya kasus tersebut terjadi atau suatu kasus pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak itu datang dari sikap egois kita. Nah, bagaimana sih cara kita menekannya? Gitu ya, istilahnya mas sikap kitanya seperti apa? Tadi kalau kata kelompok ini balik lagi ke orangnya, ya, balik lagi ke iman seseorangnya, balik lagi kepada kontrol dirinya. Ya. Kelompok 5. Tadi kan di solusi teh dikasih tugas sepadan. Tugas sepadan itu kumaha? Kalau bisa lebih dijelaskan lagi sih hukumannya, jangan ada keringanan atau apa. Soalnya kan kalau kasus-kasus korupsi di Indonesia itu kayak dikasih hukumnya tuh kayak yang enak. Kan seperti kalian juga pasti tahu meren di itu teh di penjara juga dikasih fasilitasnya teh kayak hotel sok. Iya. Kan aya TV, aya kulkas nu kitu ya. Kawas eta teh kitu. Teu gitu. Jadi manehna teh pasti bisa mengulang deui soalnya ada di penjara oge. Eta mah cuma pindah tempat tidur doang. Oke, sawarnya. Oke, ada lagi? Udah, kalau sudah silakan. Tutup dulu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada minggu lalu mengenai kasus yang ditayangkan oleh guru. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Nurseha, saya Rizmalina, saya Ririn Runia, saya Pulyasna. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu deskripsi singkat mengenai kasus yang telah ditayangkan. Kasus kemarin yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial pada masa pandemi. Yang nomor 2, pelanggaran hak warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama, pelanggaran hak masyarakat untuk mendapat dana bantuan sosial. Yang kedua, pelanggaran hak untuk mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, pengingkaran kewajiban warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Menurut kelompok kami, ada pengingkaran kewajiban pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Yang kedua, pengingkaran kewajiban pengabaian tanggung jawab. Yang ketiga, pengingkaran kewajiban itu melanggar dan tidak menaati hukum yang dilanggar, yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, untuk nomor 4, faktor
internal dan eksternal apa yang terdapat pada kasus tersebut. Menurut kelompok kami, faktor internal yang ada pada kasus tersebut yaitu adanya sikap egois karena mengambil hak orang lain untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua, sikap tidak toleran karena tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Adapun untuk faktor eksternalnya, yang pertama penyalahgunaan kekuasaan karena merasa memiliki jabatan atau kekuasaan sehingga berlaku sewenang-wenang. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Alasannya lemahnya sanksi pidana terhadap pelaku dan tindak pidana korupsi dana bansos. Dan yang nomor 5 ada solusi yang untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kembali, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran dalam diri, meningkatkan profesionalisme, memberikan hukuman yang jelas seperti hukuman penjara dan denda serta penyitaan aset, dan yang terakhir adalah pencabutan jabatan. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya atau memberi sanggahan? Oke, kelompok 3. Oke, lewat dulu. Belum ada mana. Kelompok 4. Kelompok 5. Saya. Kelompok 1. Kan tadi ada pelanggaran hak, nah terus di pelanggaran hak juga ada pelanggaran hak mempertahankan hidup. Nah, pelanggaran hak mempertahankan hidup itu gimana maksudnya? Kayak buat dia nah. Kan kali itu deh diberi bansos teh karena yang untuk yang tidak mampu. Nah, si bansos nanti kan itu korupsi. Sedangkan itu teh untuk memenuhi kebutuhan Tuhannya. Oke, itu dari kelompok 1. Ya, sekali lagi kelompok 3. Sudah ada atau belum? Ini pertanyaan yang buat yang solusi kan ada meningkatkan profesionalisme. Nah, caranya itu gimana? Buat meningkatkan profesionalisme. Proporsional teh hanya tidak bertanggung jawab. Eta teh udah tanggung jawab dia untuk menyalurkan kepada masyarakat, tapi malah kan Solusi cara meningkatkannya gimana? dan kembali kesadaran masing-masing. Gimana bahkan ditambah lagi untuk menyeleksi untuk orang-orang. 4. Kalau buat solusi buat penegak hukumnya gimana, kan kalau misalkan di penjara kan masih ada yang kadang masih terulang lagi. Menurut kalian gitu gimana buat penegak hukumnya, selain itu solusinya buat biar dia teh lebih tegas? Misalkan mau diulang deui, ya teh berarti hukuman teh lebih berat, hukuman mati. Masih diulangi deui. Terus ada penyitaan aset. Kelompok 5. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada ya dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan mengenai video yang telah ditayangkan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu.
dahulu, perkenalkan nama saya Saifullah Hidayat. Saya Lulu Luciana Putri. Saya Musa Sali. Saya Siti Fatimah. Saya Rizky Alfatullah Dewi. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke soal yang pertama yang akan dijelaskan oleh Listia. Yang pertama yaitu deskripsikan secara singkat kasus yang ditanyakan oleh guru. KPK menetapkan Menteri Sosial Juniari Peter Batubara atau JPB sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona, dan 4 orang lainnya telah dinyatakan sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang dengan barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar 14,8 miliar yang terdiri dari berbagai mata uang. Karena tindakannya tersebut, JPB divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta dan dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sekitar 14,49 miliar. Selain itu, hakim mencabut hak politik JPB selama 4 tahun. Nomor 2, pelanggaran hak warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. 1. Hak warga negara yang tidak tersalurkan secara sepenuhnya sedangkan pada masa itu warga sedang dalam masa sulit. 2. Hak meringankan tanggungan dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Nomor 3, pengingkaran kewajiban warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Mengingkari kewajiban yang diberikan oleh negara untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat sesuai yang diperintahkan. Kemudian untuk yang keempat yaitu faktor internal dan eksternal yang terdapat pada kasus tersebut. Faktor internal yang ke-1 yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri, yaitu dengan menggunakan hasil korupsi untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga mengabaikan kewajibannya. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu berbuat seenaknya dan tidak menghormati hak orang lain. Kemudian untuk faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu penyelesaian kasus pelanggaran tidak tuntas dan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Dan nomor terakhir, nomor 5, yaitu berikanlah solusi yang relevan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kembali. Yang pertama, ada penegasan hukum Indonesia terkait korupsi tersebut, dan yang kedua ada mengawasi kinerja para menteri dalam melakukan tugasnya. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan kelompok 4. Belum ada, lewat dulu kelompok 5. Belum ada juga kelompok 1. Silakan Elin. Kan berarti ada solusinya teh mengawasi kinerja menteri. Nah, gimana mengawasinya itu? Kayak contoh, salah satu contoh mengawasinya itu kayak gimana gitu caranya? Baik, Elin izin jawab. Ya, boleh. Untuk solusi ini kan maksudnya teh pasti di setiap menteri teh ada tanggung jawabnya sendiri. Nah, terus dalam melakukan pekerjaan teh diharapkan pemerintah atasannya kayak misalkan presiden atau wapres itu tuh melakukan pengawasan atau pemantauan beberapa kali sehari atau beberapa kali seminggu gitu buat bener gak ini tadi dilakuin, bener gak ini kerjain. Oke, gimana kelompok 1 sudah? Tapi kan misalnya ada presiden itu kan enggak itu mulu banyak gitu. Cuma kalau enggak bisa gitu, kayak harus apakah harus diwakili oleh siapa gitu, kan nggak mungkin waktu presiden oleh semua. Kalau misalkan antara wapres sama presiden nggak bisa dalam melakukan tugasnya, kita dapat ada solusi lain kayak pembentukan kayak badan pengawasan untuk menteri-menteri gitu, ataupun mungkin diawasi oleh pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi dari menteri atau pengawasannya presiden mungkin.
Oke, kelompok 2. Ya, uji. Terus ada penambahan pembentukan apa sih tadi? Kalau masalah keuangan itu kan dari pemerintahnya. Jadi si presiden ataupun wakil presiden itu harus pintar-pintar gitu ngatur-ngaturnya. Jadi kita tuh harus seleksi orang-orang yang dapat dipercaya, yang dapat ibaratnya kejujuran teh bagus berahnya buat ngawasin orang-orang kayak gitu. Daripada ngawasnya mendingan dari si anu dan mas bisa jadi. Tapi kan kalau sini juga lain. Sampai jadi begitu. Udah? Kelompok 2. Kelompok 4. Tidak ada. 5. Mending tak ada lagi. Oke lah, kalau memang tidak ada ya sudah cukupkan saja. Sekian presentasi dari kami tutup dengan ucapan dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mendiskusikan hasil kelompok kami dari minggu lalu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sundari Dasari. Saya Anita Indriani. Saya Sofi Febrianti. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan kasus tentang korupsi yang ditayangkan pada minggu lalu. Pertama, deskripsi singkat. Kasus korupsi bantuan sosial dengan menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Batubara yang dihadirkan oleh KPK selama kontroversi yang telah digelarkan KPK 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. Hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama ditetapkan sebagai penerima saudara JPB, saudara FDS, dan 3 saudara AW, dan sementara sebagai pemberi adalah AIM dan AS. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal huruf B, pasal 2 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai telah diubah di Undang-Undang Selanjutnya nomor 2, pelanggaran hak warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Hak warga negara dalam menerima bantuan sosial. 2. Hak warga negara dalam meminta keadilan. Nomor 3, pengingkaran kewajiban warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. 1. Kewajiban warga negara bagi rukun warga atau rukun tetangga dalam mendata yang berhak menerima bansos. 2. Kewajiban bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan yang diberikan secara merata. 3. Kewajiban pemerintah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Adapun faktor internal dan eksternal pada apa saja yang menjadi penyebab kasus tersebut terjadi. Faktor internal. 1. Sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga oknum pemerintah memakan uang yang seharusnya bukan hak untuk mereka. 3. Sikap tidak toleran di mana pemerintah tidak mempunyai sikap toleran kepada masyarakat biasa. 4. Penyalahgunaan kekuasaan sehingga pemerintah melakukan tindakan
tindak pidana korupsi dengan seenaknya. Untuk faktor eksternal yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dari sekian banyak kasus korupsi, penegak hukum yang kurang tegas dalam menindak kasus korupsi sehingga memicu oknum lain melakukan hal yang biasa yaitu korupsi dikarenakan aparat penegak hukum yang tidak tegas. Untuk pertanyaan terakhir, berikan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi kembali. Pemerintah lebih mempunyai kesadaran yang tinggi akan hal tidak egois dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak menyalahgunakan kekuasaan yang memiliki rasa tinggi akan kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk penegak hukum untuk lebih mempertegas pada kasus korupsi ini, contohnya dengan hal hukuman mati atau hubungan yang lebih setara dengan perbuatan yang mereka lakukan, supaya oknum pemerintah selanjutnya tidak akan pernah mempunyai rasa hak dan kewajiban yang bukan hak dan kewajiban mereka. Baik, sebelum kami tutup konsultasinya, ada yang ditanyakan? Baik, mengenai solusi, ada yang ditanyakan. Tadi menurut Anda ada kata misalnya pemerintah bisa memberikan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Nah, pertanyaannya, apakah hukuman mati tersebut sebanding dengan apa yang dia lakukan dan apakah itu tidak melanggar hak dia sebagai warga negara? Tergantung korupsinya. Kalau misalkan dia sangat merugikan negara, ya gak apa-apa tuh dihukum mati juga, biar dia teh jerah, jadi biar semua orang dilaporin mati. Jadi biar si keluarganya juga teh kena imbas. Jadi kan negara juga udah dirugikan, masa dia sama keluarganya. Ada lagi kelompok 1-2. Oke, skip dulu kelompok 3. Ada lagi, skip lagi kelompok 5. Ada. Oke, masih ada lagi atau sudah cukup? Oke, kalau sudah nggak ada lagi ya, silakan boleh saya duduk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok terakhir ya, penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dilihat dari kasus korupsi bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial. Untuk pertanyaan nomor 1, deskripsikan secara singkat kasus yang ditayangkan oleh guru. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari pada 6 Desember 2020 sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Selain itu, Juliari dari KPK juga menetapkan Matres Joko Santoso, Adi Waryono, Abian, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka dari pemberi suap. Kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemenkes 2020 dengan nilai sebesar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial menunjuk Matres dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen KPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan kasus langsung para rekanan dan diduga disepakati dari ditetapkannya adanya fee dari setiap paket yang harus disetarakan para rekanan kepada Kemensos melalui Matres. Untuk
setiap paket bansos fee disepakati Majelis dan Adi sebesar Rp10.000 per paket. Sembako dari Rp300.000 per paket bansos. Majelis dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai pesanan yang diantaranya Ardian dan Hari dan juga PT RPL milik Majelis. Bansos sembako periode pertama diduga diterima sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan tunai oleh Majelis kepada Juliari. Melalui Adi, total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membayar keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember sekitar 8,8 miliar, sehingga total suap yang diterima oleh Juliari adalah 17 miliar. Nomor 2. Pelanggaran hak warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. 1. Hak mendapatkan bantuan. 2. Hak mendapatkan kehidupan yang layak. 3. Hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum. Nomor 3. Pengingkaran kewajiban warga negara apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Yang pertama, melanggar aturan yang telah ditetapkan, yaitu tidak menyalurkan kewajiban bansos dengan baik, tidak patuh terhadap hukum yang berlaku, melanggar hak milik orang lain, tidak jujur dan melakukan korupsi, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Nomor 4, faktor internal dan eksternal. Eksternal apa saja yang menjadi penyebab kasus tersebut terjadi? Faktor internal, 1. Sikap egois. Karena dalam kasus ini Juliari selalu menuntut haknya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai menteri sosial. 2. Sikap tidak toleran. Karena dilihat dari kasus tersebut, Juliari Batubara tampak berjalan santai dan sempat melambaikan tangan dan tidak memberikan komentar apapun tentang kasusnya. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. Karena Juliari telah melanggar hak-hak dirinya sebagai menteri sosial, salah satunya melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Faktor eksternalnya, 1. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dilihat dari kasus pelanggaran hukum sebelumnya, seperti perbandingan kasus Rahafenya dan Nenek Asyani yang aparat penegak hukumnya tidak tegas dan dalam menjatuhkan hukuman, maka perbuatan aparat penegak hukum yang bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus lain. Untuk nomor 5, berikanlah solusi yang relevan dalam mengenai permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi. 1. Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. 2. Menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok ini 5 ya, 1. Sebenarnya solusinya menegakkan hukum apa? Tanpa tebang pilih. Tanpa tebang pilih. Maksudnya gimana, bisa dijelaskan? Ya, pertanyaan-tanya. Dia menjawab pertanyaannya Teren. Jadi memberikan hukuman yaitu tanpa pilih-pilih. Jadi tanpa pandang pasca gitu. Jadi menurut kalian yang diberi pemberian hukuman pada koruptor yang kasus ini teh belum itu gitu, belum sepadan. Belum. Harusnya kayak gimana? Kan masih banyak keringanan-keringanan teh ini.
Oke, kelompok 2. Ada kelompok 3. Ikan tadi teh katanya ada sikap toleran, kan contohnya teh yang waktu katanya teh si Juliarinya teh jalan, ada itu kan langsung gimana sikap tidak toleran. Jadi kan dalam sikap dia yang kayak gitu kan berarti dia teh nggak menghargai orang lain yang haknya teh dihilangkan sama dia. Dia teh udah terbukti bersalah tapi dia teh bersikap seolah-olah dia teh nggak salah, kayak santai aja gitu. Oke, 3, 4. Ada lagi Pak? Oh ya, semangat. Kamu bertanya-tanya. Tadi kan ada hak mendapat kehidupan yang layak. Menurut kalian dengan adanya bantuan sosial pada waktu COVID sudah warga Indonesia sudah mendapatkan kehidupan layak atau belum? Dengan adanya bantuan COVID. Tidak sepenuhnya layak tapi sedikit-sedikit terpenuhi. Tadi menjawab yang elit kan tadi teh caranya gimana gitu kan, tadi kan disebutin dari berbagai kelompok juga, jadi misalkan penyitaan aset, terus pemberian hukumannya juga di penjaranya misalkan berapa lama, terus misalkan kalau diulang lagi nanti bisa hukumannya hukuman mati. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah hadir ya. Ya, alhamdulillah lah. Kalau dia lihat semua analisisnya sudah cukup baik ya. Nah, oke, kita coba bahas deh ya apa yang memang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam KPD tadi lah ya, kalian bahas diskusikan. Oke, di pertanyaan pertama kan tentang kasus apa sih ini, yaitu terkait korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial ya. Juliari Peter, nah ya tadi di awal gue salah putra gitu ya, Peter. Nah, kasus korupsi ini kenapa jadi happening gitu ya, trending pada masanya ya, karena dilakukan pada saat masa COVID, di saat orang-orang itu apa ya istilahnya sedang susah lah, sekolah dibatasi, kegiatan dibatasi, mencari atau banyak juga orang yang di PHK dari pekerjaannya, banyak orang yang pekerja harian itu tidak dapat penghasilan karena tadi kegiatan banyak dibatasi dan sebagainya. Nah, pemerintah sebenarnya sudah baik niatnya memberikan sedikit bantuan. Kalau tadi ada yang teman kalian nanya, apakah itu bantuan itu bisa memberikan hidup yang layak dan sebagainya? Sebenarnya kalau bisa atau tidak, ya jawabannya ya kalau bagi yang susah dan sebagainya kurang lah. Ya, tapi setidaknya, ya dalam hal ini pemerintah sudah berniat baik, ya memberikan bantuan, walaupun oke lah bantuannya hanya beberapa bulan saja, ya ditambah ya tadi kan di awal gue bilang bahwa ada yang dapat, ada yang tidak atau tidak rata lah pembagiannya, ya. Nah, terus ada di pertanyaan kedua tuh pelanggaran hak warga negara apa yang ada dalam kasus tersebut. Tadi banyak di antara kalian menganalisis yaitu terkait hak mendapatkan bantuan, hak mempertahankan hidup lah, hak mendapatkan hidup yang layak. Oke, nggak salah semuanya, ya benar, ya kan. Orang tidak bekerja, orang tidak dapat uang, orang tidak dapat atau di PHK lah, orang tidak dapat beraktivitas, otomatis kan keuangan mereka sedang sulit. Ya, oke iya kalau ada yang punya tabungan dan sebagainya. Tapi kan banyak juga orang yang memang pada dasarnya tidak mampu,
Ditambah ada kondisi COVID yang makin susah, ya. Nah, dalam hal ini hak warga negara untuk mendapat bantuan dari pemerintah setelah negara mempertahankan hidupnya, mendapat meneruskan hidupnya, ya. Lalu pengingkaran kewajiban apa nih? Kebanyakan di antara kalian benar bahwa tidak salah juga bahwa dalam hal ini, ya, Kementerian Sosial melalui menterinya telah mengingkari kewajibannya untuk menyelenggarakan kekuasaan secara baik, ya, menyalurkan bansos yang harusnya dapat membantu pemerintah justru dikorupsi. Akhirnya kan banyak masyarakat yang tidak dapat, banyak masyarakat yang walaupun mendapatkan kualitasnya kurang baik, ya. Nah, itu kewajiban yang diingkari, ya. Dia sebagai seorang menteri sosial, ya, Juliari Batubara ini tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sebagai sebuah pemerintahan yang harusnya membantu masyarakatnya. Ya, sudah ada niatan dari pemerintah, ya, justru programnya disalahgunakan melalui kekuasaan. Lalu faktor internal, faktor eksternal gitu, ya. Apa yang dari kasus ini? Tadi beberapa di antara kalian yang menyebutkan sikap egois lah secara internalnya dari dalam diri kan, internal itu tidak toleran, ya, dalam artian tadi kalau ada yang nanya itu maksudnya tidak toleran itu seperti apa, ya. Mungkin kalau dari kelompok terakhir tadi menjawab, maksud dari tidak toleran itu adalah dia tidak peka terhadap kehidupan masyarakat yang susah, ya, walaupun kita anggap toleran itu saling menghargai gitu, ya, tapi kita anggapnya dia tidak peka lah, ya, terhadap kehidupan masyarakat yang susah, ya. Tidak menghargai orang-orang yang memang butuh bantuan, tidak peduli dengan orang-orang yang memang butuh bantuan. Eksternalnya apa dari kasus ini? Ya tadi, menyalahgunakan kekuasaan, ya. Dia punya kuasa untuk menentukan harga lah, menunjuk vendor gitu yang menyediakan, ya. Terus juga ketidaktegasan aparat penegak hukum. Tadi kalian banyak yang menganalisis itu, ya. Aparat penegak hukum kita kadang kurang tegas, ya, sehingga kasus kayak korupsi dan sebagainya itu terulang lagi, ya. Terus di solusi tadi ada beberapa catatan banyak, ya. Secara umum, ya, kalian punya solusi, ya, baik kelompok 1 sampai kelompok 5 satu suara, memperberat hukuman. Dari penjara yang lama lah, seumur hidup dan sebagainya, sampai ke hukuman mati, ya. Nah, kalau ditanya, ya, gitu, ya, sebenarnya ada nggak sih hukuman mati bagi koruptor di Indonesia? Ada. Sampai sejauh ini sebenarnya hukuman mati untuk koruptor itu ada, tinggal mau tidak. Apalagi dalam kasus ini. Nah, ini yang menarik, ya. Dalam kasus Kementerian Sosial ini atau korupsi ini, ya, sebenarnya hukuman mati untuk koruptor di Indonesia ada kalau korupsinya dilakukan pada saat bencana alam, ya, itu hukumannya berat sampai hukuman mati kalau korupsinya dilakukan pada saat bencana alam. Dalam kasus Juliari Batubara ini kan sempat nih orang-orang namun ini bakal dihukum mati karena, ya, dilakukan pada saat bencana, ya. Tapi ternyata hakim berpendapat lain bahwa COVID itu bukan bencana. Kamu boleh nih searching lagi kasusnya gitu, ya, putusan kalau tidak salah cuma 11 atau 12 tahun, ya, hukumannya. Nah, banyak orang praktisi hukum berpendapat bahwa ini bencana loh, walaupun sifatnya bencananya virus dan sebagainya, bukan bencana alam yang kayak longsor, tsunami, bukan gitu, ya. Tapi ini bencana loh sebenarnya. Nah, anggapan hakim itu ini bukan bencana alam, sehingga Juliari Batubara tidak dihukum, ya. Cuma 11 atau 12 tahun lah kalau tidak salah, ya. Tadi teman-teman kamu juga ada yang menyampaikan, Pak, hukuman kita itu terlalu ringan sehingga kadang korupsi itu berulang lagi karena mendingannya korupsi 500 miliar, hukumannya 5 tahun. Maling ayam sama 5 tahun, jadi mending mana? Ada rekod seperti itu, ya. Terus apakah hukuman mati bisa efektif? Mungkin saja, kita tidak tahu. Tapi kalau kita melihat berkaca gitu, ya, dari Cina misalnya, Cina itu dulunya salah satu negara terkorup di dunia. Ketika itu presidennya sebelum Xi Jinping, Hu Jintao, ya, menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Hasil bisa kita lihat Cina sekarang, ya, tingkat korupsinya rendah, negaranya maju, ya.
Nah, mungkin saja kalau pemerintah kita nanti ke depan ya bisa membuat aturan hukuman mati untuk koruptor gitu ya, mungkin saja negara kita juga jadi tingkat korupsinya rendah. Ya. Harus diakui ya, korupsi ini dari tingkat atas sampai tingkat bawah banyak. Ya. Dari tingkat menteri sampai tingkat panghanapna gitu ya. Iya. Ya. Bahkan mungkin apa ya istilahnya mah sudah jadi kebiasaan. Contoh bikin KTP padahal gratis. Ya, banyak loh kasus seperti itu. Padahal gratis. Ya, tapi banyak. Ya. Atau misalkan polisi. Ya. Polisi kita kan citranya yang bisa dibilang jelek lah. Contoh dalam Polantas itu ya. Kenapa sih masih berulang banyak orang tidak pakai helm atau pakai knalpot racing dan sebagainya? Karena ada anggapan di masyarakat kita polisi mah bisa disuruh. Jadi bagian atas. Nah, itu cek ban ada stasiun atas kayak gitu. Sehingga berulang lagi. Ya. Nah, solusi dari kalian juga sudah cukup baik, memperberat hukuman lah. Tadi juga ada yang bilang menyita aset, ya bisa sebenarnya. Ya. Di kita ada yang namanya undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kalau mau dipakai misalnya itu bisa. Ya. Ada yang namanya dalam undang-undang itu pembuktian terbalik. Ya. Dia atau seseorang yang melakukan korupsi atau pencucian uang harus bisa membuktikan ya uang yang dia punya itu dari mana. Kalau dia tidak bisa membuktikan, ya disita semua aset hartanya. Kalau dia tidak bisa membuktikan dari mana uang yang dia dapat atau harta yang dia miliki. Sebenarnya ada undang-undang TPPU untuk pencucian uang, tapi jarang dipakai untuk kasus korupsi. Sebenarnya ada, kalau mau dicari celahnya. Terus juga tadi ada yang tanya, Pak, kalau misalkan atau ke teman kalian lah ya di kelompok satu kalau tidak salah nanya, kalau hukuman mati, apakah itu tidak melanggar hak seseorang? Kalau ditanya, ya yang namanya hukuman, mau hukuman apapun pasti melanggar hak. Kebebasannya pasti direnggut. Itu konsekuensi dari kejahatan ataupun perilaku yang dia lakukan. Kalau ditanya apakah melanggar, iya melanggar haknya. Tapi ya dia diadili seperti itu, ya itu kan karena perbuatannya. Kalau dia tidak melakukan, misalkan tadi korupsi lah, kejahatan lah, ya dia tidak akan oleh negara diambil hak. Nah dalam hal ini negara mengambil hak dia, misalnya kalau di penjara, otomatis hak kebebasan dia untuk beraktivitas kan diambil. Atau hukuman mati misalnya, hak hidupnya memang oleh negara diambil. Itu sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. Ya. Mau seperti apapun pasti kok yang namanya hukuman itu mengambil hak orang lain. Dalam hal ini ya negara mengambil haknya. Ya. Itu konsekuensi yang terjadi sebenarnya. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran sebenarnya ya negara tidak berhak. Tapi dalam hal ini kita kan anggota dari suatu negara. Ya, maka harus nurut. Ya. Harus ikut semua aturan negara. Kalau memang ada yang perlu koreksi silahkan sampaikan. Ya, seperti itu. Terus juga bagus tadi ada yang bilang, Pak, cara kalau misalkan bagus nih, dalam dalam pengerjaan ya, dalam melaksanakan tugasnya bagus tadi ada kelompok berapa lah gitu ya, 3 itu kalau tidak salah, yang menemukan dibentuk badan pengawas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sebenarnya kalau ditanya badan pengawas ya ada yang mengawasi kegiatan pemerintah dan sebagainya ada. Ya, dalam hal ini ada DPR gitu yang selaku legislatif mengawasi pemerintah dalam ini kementerian dan sebagainya. Atau penegak hukumnya ada kok yang mengawasi, ada KPK, ada jaksa, ada Polri. Cuman ya belum optimal saja. Ya, belum maksimal saja. Ya, sehingga ya tadi kasus korupsi itu masih bisa terjadi. Ya. Bahkan kadang penegak hukumnya kong kali dengan pelakunya. Bekerja sama, ya ada lah kejadian seperti itu. Tapi bagus lah, kita bentuk badan khusus gitu ya untuk mengawasi kinerja pemerintahan dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada di DPR, penegak hukumnya ada Polri, KPK, jaksa, ya dalam kasus korupsi misalnya itu ada, tinggal dioptimalkan saja. Ya. Itu terus juga tadi ada yang bilang harusnya dalam seleksi menteri, ya itu diperketat lagi. Ya harus. Terus siapa sih yang bisa mengawasi dan sebagainya?
ya presiden sebenarnya menteri itu ya. Menteri itu kan pembantu presiden. Dirasa kalau menterinya tidak cakap, dirasa kalau menterinya melakukan tindak pidana dan sebagainya, ya udah berhentiin aja. Itu hak presiden. Presiden ngangkat hari Senin, hari Selasa dibentin, itu haknya presiden, berhak. Ya. Nah, dalam hal ini bisa dibentuk badan pengawas khusus gitu ya, untuk menyeleksi dan sebagainya. Sekarang pun sebenarnya sudah diseleksi kok sebenarnya menteri dan sebagainya. Seseorang ketika akan dijadikan menteri, ya itu kan harus melaporkan dulu hartanya ada berapa, dari mana didapatnya, berapa jumlah dan sebagainya. Nanti dicek oleh KPK biasanya. Kalau bersih nanti dilaporkan ke presiden, ya apakah ada kejanggalan atau tidak. Kalau dirasa bersih nanti KPK ya melaporkan ke presiden. Oke, menteri ini bersih dari sisi keuangan dan sebagainya, tapi dalam artian keuangannya normal, ya sebenarnya sudah seperti itu kok seleksi di kita. Tapi kan selalu ada celah, ya selalu ada ya kejadian-kejadian itu terulang. Itu mungkin anak-anak, jadi terima kasih. Baik itu analisisnya, solusinya sudah cukup baik ya. Nah, oke lah, sedikit mengulas materi ya. Kalau tadi kan dalam faktor internal, faktor eksternal dalam analisis kalian tidak jauh berbeda dengan teori secara umum gitu ya. Faktor internal penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kan internal itu dari dalam diri. Internal adalah sikap egois. Tadi kan banyak di antara kalian menyampaikan tentang sikap egois ya. Awalnya pelanggaran hak orang lain itu karena sikap kita yang egois. Ya, orang yang egois itu cenderung mementingkan dirinya sendiri, cenderung akan menuntut haknya, tapi malas melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, terus bagaimana sih, tadi ada yang bertanya juga, gimana sih menekan sikap egois kita? Pada hakikatnya semua orang itu punya sikap ego. Kalian punya sifat ego. Nah, bagaimana kita menekannya ya? Kontrol diri, dekatkan kepada agama, hargai hak orang lain dan sebagainya. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, ya sikap kita tuh, ego kita bisa kita tekan, ya, kita bisa minimalisir. Ya. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ya, rendahnya kesadaran terhadap peraturan ini banyak maknanya. Ya, misalnya kalau kasus tadi, apakah dia sadar secara aturan dia sadar, tapi tidak diimplementasikan. Atau masyarakat kadang pelanggaran hak itu terjadi karena tidak tahu nih ada aturan, tidak tahu nih ada peraturan tertentu. Ya. Misal contoh kayak misalkan sekarang, ya sekarang kan bisa saja orang itu ditilang, padahal tidak boleh tilang fisik atau tilang manual. Kenapa? Sekarang kan sudah diterapkan yang namanya e-tilang. Sekarang, tapi kalau orang itu tidak tahu aturan, dia iya saja mungkin ya ketika ditilang oleh polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk ya tadi mencari suap dan sebagainya. Kayak sekarang kan sudah tidak boleh lagi tilang manual. Kalaupun dia salah, maka harus elektronik. Kayak di Sumedang kan yang ada CCTV itu wajar di depan rumah sakit sama gitu ya. Itu tempat-tempat yang dimana e-tilang itu berlaku. Ya. Makanya kan plat nomor diganti jadi putih hitam kan. Ya, dominan warna putih, ininya hitam. Ya, untuk mempermudah kamera ketika mengecek. Ya. Nah, dari sikap egois kadang bisa memunculkan kesadaran yang rendah. Yang lagi ke sikap tidak toleran, tadi ada yang menyebutkan, ya tidak toleran terhadap orang lain. Ya. Apakah si gambaran misalnya kita punya hak? Ya, semua orang punya hak. Misalkan ya, kamu nyetel lagu di rumah ketika libur, sekencang apapun, sekeras apapun, silahkan. Ya itu hak kamu. Tapi harus ingat juga ya, kalau kamu nggak punya tetangga ya silahkan. Tapi kalau kamu punya tetangga, terus kamu punya tetangga sakit dan sebagainya, kamu nyetel musik, itu idem lah. Ya. Jadi super bola atau apalah gitu ya. Tareling gitu ya, nggak ganggu. Maka kita harus punya sikap toleran terhadap orang lain. Kita harus senantiasa tanamkan dalam diri bahwa kita punya hak, tapi orang lain juga punya hak. Hak kita dibatasi hak orang lain. Udah itu aja sebenarnya. Kamu naik kebut-kebutan naik kendaraan bermotor itu hak kamu, tapi harus ingat juga orang lain itu ingin selamat. Ya. Seperti itu. Lalu faktor eksternal, faktor dari luar dirinya, luar seseorang.
pengingkaran atau pelanggaran bisa terjadi. Pertama adalah ketegasan aparat penegak hukum. Ya, tadi seperti Bapak sampaikan, aparat penegak hukumnya tidak tegas, masih bisa disuap, hukumannya ringan, maka akan terus berulang kejadian. Sama seperti Bapak yang contohkan, kamu naik motor sama pakai helm. Ya. Kenapa sering berulang? Ya karena polisinya, dari pandangan masyarakat kita, polisinya bisa disuap. Coba polisinya yang bisa disuap, susah disuap. Kita mau nggak mau nurut kan? Ya. Atau kalian kenapa? Apa ya istilahnya? Kalau kalian masih di bawah umur 17 misalnya, ya, kan harusnya tidak boleh bawa kendaraan. Ya. Kalau polisi kitanya atau aparat penegak hukum kita tegas gitu ya, razia ulah parakatan gitu kan. Ya. Udah satu tingalian semoga sih kan. Atau tadi hakim, jaksa, ya, KPK dan sebagainya kan penegak hukum, polisi. Kalau mereka tegas gitu ya, kasus pelanggaran hak peningkatan kewajiban itu nggak akan ada. Ya, sulit lah, dina aya nanti paling sekian 0,0% lah, ya, dina aya. Tapi kenapa ini terulang kayak korupsi tadi, hukumannya ringan, di penjara tadi teman kalian ada yang menyampaikan banyak fasilitasnya, bahkan mungkin dari kosan kalian juga lebih bagus penjara. Kan ada tuh, ya yang penjara di Sukamiskin gitu ya beberapa tahun lalu ketika Najwa Shihab berkunjung, ayah laptop lah, ya, ayah AC lah, kasurnya bagus dan sebagainya, WC duduk gitu kan, ya. Di kosan makan ini harus ya, lebih nyaman itu. Nah tadi kan tadi bilang seperti itu, ayah TV lah, ya, bahkan ayah laptop, internet dan sebagainya, makan pun bisa pesen, nasi goreng lah dan sebagainya, lewat sipirnya, ya benar, pindah tidur. Bedanya cuma dia tidak bebas kemana-mana saja, cuma di lingkungan itu aja. Ya. Sehingga ya tadi korupsi berulang lagi. Ya. Kalau ada yang kesempatan, ya, karena memang pengawasan kita itu kurang, bisa menunjukkan yang namanya kesempatan, sehingga orang melanggar korupsi. Lalu minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, ya kadang-kala kayak misalkan kemarin kayak kasus bansos itu, ya kadang-kala masyarakat kita tidak tahu loh kita dapat bagian atau mereka dapat bagian bantuan. Ya. Lalu penyalahgunaan kekuasaan tadi, ya orang kadang bisa menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan pelanggaran. Terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, ya aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan hukum dan hukum, lalu juga penyalahgunaan teknologi dan sebagainya, itu jadi faktor eksternal. Ya. Ini contoh kasus pelanggaran hak warga negara selain tadi ya kasus korupsi yang kalian analisis ya. Contoh pendidikan tidak merata. Ya. Harus diakui kok ya pendidikan kita itu belum merata. Jangankan beda pulau, sekarang satu kabupaten aja kualitasnya tidak sama. Ya. Kualitas pendidikan misalkan di Pulau Papua dengan Indonesia, dengan Pulau Jawa, ya kadang-kadang berbeda. Bahkan teman Bapak dulu ketika kuliah ada loh mahasiswa dari Papua yang membaca saja masih lulusan SMA, ya setingkat SMA. Itu menandakan bahwa kualitas pendidikan kita tidak merata. Satu daerah dengan daerah lain tidak sama. Bahkan satu kabupaten aja kita Sumedang lah, ya Sumedang kota misalnya Sumedang gitu lah ya, di mana gitu ya. Itu pasti beda, ya ada perbedaan. Munculnya ketidakadilan hukum tadi atau kemarin lah waktu kita membahas tentang kasusnya RLP-nya, Nenek Asyani, itu kan contoh-contoh ketidakadilan hukum. Ya. Ketika hukum tadi kalau teman kalian bilang solusi agar suatu kasus tidak terulang adalah hukum tidak tebang pilih, tapi kenyataannya kan masih banyak ya, hukum yang tidak ada. Menciptakan ini kalau di tingkat sekolah ya, kegaduhan itu teruslah tidak menghargai orang lain lah. Yang membawa sampah sembarangan, tidak mendapatkan kesempatan memilih dalam pemilu, ya. Banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, ya. Kalau kalian kemarin membahas misalkan ada kan, ya dalam suatu gambar melihat bahwa ada anak-anak yang burung, ya. Terus juga ada anak yang sekolah, ya, banyak kok. Di sekitar kita juga banyak, ya. Mungkin kalian pernah menemukan anak-anak yang bawa di sekitar sini ya, anak-anak yang bawa troli jualan keripik.
sama ibunya? Iya. Ya. Kan kadang itu kan ironis juga gitu ya. Kenapa sih anak-anak harus keliling ya mencari? Padahal ada ibunya. Ibunya cuma ngawasin aja kan, kalau tidak salah. Kalau perhatikan. Ada. Lalu tingginya angka pengangguran ya di Indonesia ini pengangguran masih lumayan tinggi kan, ya. Contoh Jawa Barat juga cukup banyak penganggurannya. Kalian ini yang calon lulusan, ya, jangan sampai jadi pengangguran. Kadang pengangguran ini bisa terjadi ya, karena memang lapangan kerjanya tidak ada. Yang kedua, kadang pekerjaannya juga pilih-pilih. Ada kan yang misalkan, oke lapangan kerja mah ada sebenarnya, tapi pekerjaannya yang pilih-pilih. Saya kayak kelas kalian misalnya, saya boleh gambarkan. Ya. Ada kok dia keterima kerja di daerah A, daerah B, ya. Tapi ternyata tidak diambil. Ya, pas ditanya kenapa, Pak pengennya di Bandung, Pak pengennya di Karawang. Ya. Itu kan salah ketika, bukan salah sih itu pilihan sebenarnya ya. Cuman kan ketika belum punya pengalaman sama sekali kan kenapa enggak? Ya. Setahun dulu kerja gitu ya. Nanti kan ketika kamu selama kerja punya relasi, punya teman, punya link. Kalian mungkin yang PKL sudah merasakan kan, ketika beberapa bulan kalian punya relasi kan. Dalam artian kamu punya atasan yang bisa ditanyai kalau misalnya ada lowongan ke depan. Kamu punya rekan misalkan ketika PKL itu kan contoh. Ya. Nah itu tingginya pengangguran itu dalam hal bisa karena memang lapangan kerjanya tidak ada, ya. Bisa karena ya kitanya, pekerjanya yang pilih-pilih. Ada juga kan, ya Pak jangan, saya mah mau kerja tapi kalau gajinya di atas 5 juta, ya, saya mah mending cicing di imah we gitu ya, daripada gajinya kurang dari 5 juta per tahun. Ada begitu, ya salah. Ya, makanya jangan salah, ada yang seperti itu. Ya. Lalu pelanggaran hak cipta dan sebagainya itu banyak. Ya kalau kalian suka lihat di pinggir jalan. Ya, ini jualan VCD. Ya, itu kan melanggar cipta sebenarnya. Dia menjual VCD bajakan. Yang MP3 lah, yang film lah, Power Ranger lah dan sebagainya itu kan soalnya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah agak jarang karena orang pakai handphone, YouTube dan sebagainya. Walaupun masih ada kok orang-orang yang pakai CD dan sebagainya. Atau kalau kalian misalkan nih Kompas ngeliatin makalah, laporan, ya, copy paste, kelihatan lah dari hurufnya yang rapi, ada link nakal bawah, ya. Atau misalkan yang pernah menemukan link sih ke bawah, nggak tahu apa gitu lah ya, punya link naya gitu. Itu kan melanggar hak cipta orang lain. Orang sudah susah-susah bikin apa sih? Bikin karya tulis, ya. Tapi justru di copy paste dengan sebenarnya boleh kok mengutip itu boleh kan dalam bahasa Indonesia kan belajar kan. Ya, mengutip itu boleh. Ayo mindah ke dulu tak boleh. Ya. Seperti itu. Itu contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Lalu ada kasus pelanggaran kewajiban warga negara, kan sesuatu yang harus dilakukan ya. Kan kasus pengingkaran kewajiban warga negara sebagai contoh melanggar aturan lalu lintas itu kan melanggar kewajiban kita. Di jalan kita punya aturan, sebagai warga negara kita punya kewajiban agar berlalu lintas sesuai dengan undang-undang. Tidak membayar pajak itu kan ada ya, banyak lah ya, terutama di desa-desa yang tidak mau bayar pajak. Minimal pajak kendaraan, pajak penghasilan itu banyak. Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, ya, unjuk rasa yang berakhir ricuh itu kan melanggar kewajibannya sebagai seorang warga negara agar ya mengemukakan pendapat itu haknya boleh, ya. Tapi tidak boleh bisa mungkin lah ya aman terlibat. Ya. Oke, anak-anak itu saja mungkin ya terkait materi kita di hari ini, terkait diskusi kalian ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya ada sedikit proses buat kalian. Silahkan kalian kerjakan, ya, kuis, ya, sedikit aja, ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, ya. Oke, silahkan kamu scan barcode di depan, ya, dan tempat duduk kamu aja.
scan barcode di depan untuk masuk ke link Quizzes. Ya. Mau Google Lens, mau atau biasanya di Action Center ada. Sama kayak Beda-beda. Itu sudah expired. Baik, kita tenang, Mbak. Ya, langsung aja. Kalau ada yang sudah masuk linknya, silakan langsung mulai aja. Sok langsung aja mulai kalau sudah bisa masuk ya. Ya, sekarang.
Oke, kalau yang sudah silakan boleh keluar saja dari kuisisnya. Oke, sudah semuanya? Oke, terima kasih ya sudah melaksanakan prosesnya kuisnya dengan baik. Oke, untuk masing-masing kelompok silakan mulai dikumpulkan kakak pilihnya ya. Ke depan. Oke, itu saja mungkin ya anak-anak. Terima kasih semuanya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus juga tadi kuis juga sudah dilaksanakan dengan baik. Itu saja mungkin proses kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelum pembelajaran kita diakhiri ya, coba ada yang mau menyimpulkan ya kegiatan kita apa saja sih yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Ya kan? Baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita sudah menganalisis dan mempresentasikan mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam lingkup berbangsa dan bernegara, misalnya dalam kasus korupsi bansos yang tadi dibahas. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut terjadi karena beberapa faktor internal maupun eksternal. Akan tetapi, hal tersebut setidaknya bisa diminimalisir dengan berbagai cara yang telah tadi Bapak sampaikan sebelumnya. Maka dari itu, sebelum kita jauh-jauh membahas dan berkomentar terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam lingkup berbangsa dan bernegara, alangkah baiknya kita menanamkan kesadaran akan penerapan hak dan kewajiban warga negara tersebut dalam diri kita terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan, bagaimana orang lain mau berubah jika kita sendiri saja enggan untuk berubah. Maka daripada itu, mulailah suatu hal apapun, entah itu kecil ataupun besar, dari diri kita sendiri. Terima kasih Karen. Tadi Sinta. Hari ini kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian tadi juga Bapak sudah memberikan beberapa contoh lain dari pelanggaran hak dengan kewajiban. Kemudian di akhir barusan ada kuis. Oke. Terima kasih ya anak-anak untuk kegiatan pembelajaran di hari ini. Benar tadi kata Karen, kata Sinta gitu ya. Itu very menarik apa yang disampaikan Karen ya. Bagaimana orang lain berubah ketika kita minimal kita sendiri tidak berubah gitu ya. Maka Bapak bisa sampaikan gitu ya, kalau berkaitan dengan materi tentang hak maupun kewajiban, pada hakikatnya kita semua punya hak dan kewajiban yang memang melekat pada diri kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara. Maka hendaklah kita saling menghargai satu sama lain. Kita ingat tadi ya bahwa kita punya hak tapi orang lain pun punya hak. Kita juga sebagai manusia, sebagai warga negara punya kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan. Maka dari itu sikap sadar atau kesadaran dalam diri silakan tanamkan dalam diri kalian ya, agar bisa atau kehidupan kita itu lebih aman, lebih tertib dan sebagainya ya. Itu saja mungkin pertemuan kita di hari ini ya, pada kesempatan kali ini. Untuk di pekan depan atau di pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara ya.
di rumah, silakan kalian boleh ya baca dulu agar proses pembelajaran kita di depan lebih berjalan dengan baik. Oke, sebelum diakhiri proses pembelajaran hari ini, silakan depan pimpin teman-temannya berdoa dulu. Ya. Sudah belajar, mari kita baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Oke, itu saja anak-anak untuk di kesempatan hari ini ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.